Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Desi Sari dengan NIM 093 kelas PM 2023G. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan garis singgung elips. Untuk yang pertama, persamaan garis singgung elips jika diketahui ketiganya. Nah, bahwa dapat kita ketahui persamaan garis singgung itu bisa terbentuk dari adanya dua yang diketahui, gradien dan juga titiknya gitu ya. Nah, di sini misalkan persamaan garis dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus P, dan persamaan elipsnya itu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan absis titik potong antara garis dan elipsnya itu diperoleh. Nah, di sini itu Y-nya itu disubstitusikan. Tadi kan Y-nya kan ini ya, ini Y-nya. Disubstitusikan ke persamaan yang ini. Sehingga didapatkan persamaannya ini. Tuh. Nah, kemudian dijabarkanlah dengan ini itu dikalikan sama A kuadrat B kuadrat. Gitu. Sehingga didapatkan persamaan ini, yaitu M kuadrat X kuadrat plus A kuadrat dalam kurung MX plus B dikuadratkan sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, kemudian dapat ini MX plus P dikuadratkan kuadrat ini bisa kita jabarkan sehingga hasilnya itu ini M kuadrat X kuadrat plus 2MXP plus P kuadrat, seperti itu. Kemudian ini tuh kan B memiliki variabel X dan juga A memiliki variabel X. Bila A ini itu dikalikan silang satu persatu. Jadi kan nanti ini A kuadrat, M kuadrat, X kuadrat. Jadi dikelompokkan berdasarkan variabel yang sama ini, X kuadrat. Seperti itu. Ini variabel yang sama. Untuk persamaan satunya itu diperoleh ini ya, persamaan satunya. Nah, kemudian karena garis Y sama dengan MX plus P adalah garis yang menyinggung elips di X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka titik potongnya itu harus berhimpit. Sehingga eh, diskriminannya itu sama dengan 0. Seperti itu. Nah, dapat kita ketahui rumusnya itu B sama dengan B kuadrat min 4 AC. Seperti itu. Nah, kemudian dari persamaan satu tadi itu kan dapat um, dapat disubstitusikan ke dalam rumus diskriminan ini ya. Sehingga D sama dengan 2A kuadrat MP kuadrat min 4 dalam kurung B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat dikalikan dengan A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, ini ya. Sehingga apabila dijabarkan, nanti menghasilkan ini. Kemudian, ini itu bisa dicoret ya. Maaf. Karena itu,
ini. Ini dicoret dengan yang ini. Karena kan ini plus dan juga dikurangi 4A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat dikurangi 4A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat. Nah, terus sini tinggal min 4 B kuadrat A kuadrat A kuadrat B kuadrat plus 4 B pangkat 4 A kuadrat plus 4 A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini itu bisa dibagi atau 1/4 B kuadrat A kuadrat gitu. Sehingga nanti kan ini bisa dicoret ya. Ini sama ini dan juga ini nanti ini jadi B pangkat 2 gitu. Terus ini coret gitu ya. Itu pun yang A. Ini sama ini nanti A-nya itu sehingga A-nya itu nanti A kuadrat itu. Sehingga dihasilkan min P kuadrat plus P kuadrat plus A kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Nah, sehingga P-nya itu sama dengan P kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Sehingga P-nya itu sama dengan plus minus akar P kuadrat plus A kuadrat M kuadrat gitu. Nah, jadi persamaan garis singgung dari persamaan elips ini dengan gradien M adalah ini. Y sama dengan mx plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, dengan cara yang sama, diperoleh juga persamaan garis singgung elipsnya yang berada di pusat titik P, yaitu alfa, beta, dengan persamaan elipsnya itu ini, min A kuadrat per A kuadrat plus Y min B, beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan gradien M-nya itu Y min beta sama dengan M dalam kurung X min A plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya. Di sini kan dapat diketahui bahwa titik singgungnya itu T, di mana T itu X1, Y1. Dan juga misalkan persamaan elipsnya itu X kuadrat per A kuadrat, Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan P-nya itu X2, Y2. Itu merupakan suatu titik pada elips. Maka berlaku persamaannya itu ini. Ini kan X2 kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat, Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 kan. Nah, untuk dijadikan kepersamaan ini, itu ini dapat dikalikan dengan A kuadrat B kuadrat. Seperti itu. Nah, nanti mendapatkan persamaan B kuadrat X2 kuadrat plus A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Karena titik T X1, Y1-nya itu juga pada elips, maka berlaku sama seperti itu. Nih, maka
maka diperoleh persamaannya itu B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat gitu. Jadi dari persamaan 2 dan 3-nya itu nanti bisa disama dengankan. Sehingga eh, ini sehingga B kuadrat X2 kuadrat plus A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat gitu. Nah, kemudian ini itu kita kelompokkan kan untuk jadi persamaan ini yang memiliki variabel X itu dipindah ruaskan ke kiri, sedangkan yang memiliki variabel Y dipindah ruaskan ke kanan. Sehingga diperoleh B kuadrat dalam kurung X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan A kuadrat dalam kurung Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Nah, kemudian satu ya dapat kita ketahui bahwa di rumus aljabar bahwa ini itu kan sama seperti A kuadrat min min ya, dapat sama seperti A kuadrat min B kuadrat. Nah, sama dengan itu A min B kali A plus B. Nah, sehingga didapatkan persamaan ini. Itu. Nah, kemudian um, ini untuk ini uh, A kuadrat dalam kurung Y1 min Y2 ini dipindah ruaskan ke kiri sehingga nanti kan dibagi ya seper gitu. Sedangkan yang X1 plus X2-nya itu dipindah ruaskan ke kanan nanti juga dibagi gitu atau seper. Sehingga diperoleh persamaan ini, persamaan 4 yaitu min B kuadrat dalam kurung X1 plus X2 per A kuadrat dalam kurung Y1 plus Y2 sama dengan ini. Tuh. Nah, persamaan garis PT-nya itu ini. Kemudian garis PT itu persamaan 5 ya. Kemudian dari persamaan 4 dan 5 itu diperoleh persamaan 6 ini. Nah, ini itu dari mana sih? Itu dari ini. Kan ini ya. Nah, ini itu kan sama dengan ini. Udah, disubstitusikan aja. Jadi ini. Maka diperoleh persamaan 6-nya itu ini. Oke. Oke. Kemudian karena eh, jika P-nya itu mendekati T, maka P-nya itu berhimpit dengan T. Sehingga X2 sama dengan X1 dan juga Y2 sama dengan Y1. Sehingga persamaan
6-nya itu ini, Y min Y1 sama dengan min B kuadrat per kuadrat kali X kali 2X1 per 2Y1 kali dalam kurung X min X1. Nah, ini itu kan bisa dicoret ya, dua ini. Nah, kemudian ini itu bisa di, ini kan jadi tinggal A kuadrat Y1 dipindah ruaskan ke kiri. Nanti kan bakalan dikali kan ini. Kemudian yang ruas kanan itu ada ini. Tuh. Nah, kemudian ini itu bisa disubstitusikan satu-satu. Atau maaf, di apa sih, kali silang. Seperti itu, kali pelangi. Ini juga sama. Nah, kemudian diperoleh persamaan ini. Terus di persamaan ini itu sama yang memiliki ini untuk yang ini kan sama ya, disamakan karena ini X1 X plus, karena ini X1 X dan juga ini Y1 Y jadi dikelompokkan. Sedangkan yang ini kan ada kuadratnya gitu kan. Nah, kemudian untuk menghasilkan persamaan ketujuh, ini itu bisa dibagi dibagi dengan A kuadrat B kuadrat. Jadi kedua ruas ini dibagi dengan A kuadrat B kuadrat. Sehingga didapatkan persamaan amplitunya. Jadi karena X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan tujuhnya ini jadi X1 X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Jadi diperoleh persamaan garis singgung elips. Persamaan elips ini dengan titik singgung T yaitu X1, Y1 itu ini X1 X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian untuk elips yang persamaannya sebagai berikut X dalam X min A kuadrat per A kuadrat, maaf, X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min B A kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Samaan garis singgungnya di titik X1, Y1 itu nanti dalam kurung X1 min alfa kali X min alfa per A kuadrat plus Y1 min beta kuadrat, maaf, Y1 min beta kali Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian di persamaan garis singgung elips melalui satu titik di luar elips. Nah, di sini dimisalkan persamaan elipsnya itu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan titik A itu X aksen, Y aksen. Suatu titik singgung gitu. Nah, sehingga persamaan garis singgung di A-nya itu kan
X aksen X kuadrat plus aksen Y per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga karena titik pada elipsnya, titik A pada elips itu memenuhi, yaitu persamaan 8 ini, sehingga garis singgung yang melalui titik T maka memenuhi persamaan 9, yaitu X aksen X O per A kuadrat plus Y aksen YO per B kuadrat sama dengan 1. Jadi nanti dari persamaan 8 dan 9-nya itu kita dicari X aksen dan Y aksennya. Contoh. Nah, ini garis Y sama dengan X akar 6 memotong elips samaan elips X kuadrat plus 4Y kuadrat sama min 16 sama dengan 0 pada 2 titik. Carilah persamaan garis singgung di titik potong tersebut. Nah, di sini persamaannya itu bisa diubah jadi persamaan ini. Persamaan ini bisa diubah jadi persamaan ini. Nah, kemudian koordinat titik potong elipsnya itu bisa dicari sebagai berikut ini kan. Nah, Y-nya itu disubstitusikan di persamaan elipsnya. Nah, kemudian didapatkan X kuadratnya ini itu ini ya, 16 per 25. Nah, 16 per 25 ini itu kan bila disederhanakan itu oh ini nanti kan di akar ya ini. Nah, di akar jadi X-nya itu nanti sama dengan 4 per 5 itu. Nah, jadi jangan lupa Y sama dengan X akar 6 kan tadi. Nah, X-nya itu disubstitusikan ini. Ya kan? Jadi diperoleh X-nya itu 4 per 5 dan Y-nya itu 4 per 5 akar 6. Atau X-nya itu sama dengan min 4 per 5 dan Y-nya itu sama dengan min 4 per 5 akar 6. Jadi titik potong antara garis dengan elips itu ada di titik 4 per 5,4 per 5 akar 6 dan juga min 4 per 5, min 4 per 5 akar 6. Nah, kemudian persamaan singgung di titik 4 per 5,4 per 5 akar 6 itu nanti jadi 4 per 5 X per 16 plus 4 per 5 akar 16 Y per 4 sama dengan 1. Nah, dapat dituliskan yaitu X plus 4 akar 6 Y sama dengan 20 dan persamaan garis singgung di titik min 4 per 5, 4, min 4 per 5 akar 6 adalah X plus 4 akar 6 Y sama dengan 20. Nah, sekian pemaparan atau penjelasan mengenai persamaan garis singgung. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan mengenai penjelasan saya, apabila kurang dipahami. Saya tutup. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.